Dewan Pimpinan Cabang, DPC PDIP Kabupaten Pinrang, menyerahkan berkas bacaleknya ke Komisi Pemilihan Umum, KPU Pinrang, Kamis, 11 Mei 2023 siang. Rombongan PDIP Pinrang datang dengan membawa kurang lebih 30 kadernya. Rombongan tersebut dipimpin Ketua PDIP Pinrang, Kartini Lolo. Kartini Lolo tampak mengenakan baju adat berwarna merah. Sementara kader lainnya mengenakan pakaian kesatuan berwarna merah. PDIP Pinrang menyerahkan 40 berkas bacalek ke KPU Pinrang. Dikatakan, 40 bacalek ini terdiri dari 15 perempuan dan 25 laki-laki. Untuk petahana, ada 3 orang yang tetap maju bacalek 2024. Sementara ada 1 anggota DPRD dari partai kami yang pindah partai ke Nasdem, ucapnya. Kartini pun yakin, PDIP dapat merebut 6 kursi pada Pileg 2024 mendatang. Dikatakan, meskipun ada 1 kader yang pindah partai, pihaknya yakin bisa meraih target 6 kursi. Dengan kemampuan dan kapasitas kader kami yang mumpuni, kami yakin PDIP Pinrang bisa berjaya di Pileg 2024 mendatang, ungkapnya. Sementara itu, PLT Ketua KPU Pinrang, Ali Joding mengatakan, PDIP Pinrang merupakan partai pertama yang berkas bacaleknya lengkap. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pada hari ini kita sudah melalui tahapan pertama yang pendaftaran di KPU dan alhamdulillah dari 6 dapil 40 anggota DPR atau caleg, bakal caleg sudah lengkap dan memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Itu ada rinciannya ada berapa laki-laki dan perempuan? Rinciannya dari 40 anggota bakal caleg, 30% keterwakilan perempuan sudah memenuhi. Ada spesifik berapa perempuan, Bu Ketua? Totalnya? Belas 19 perempuan, 15 perempuan, Sisanya 25 laki-laki. Terkait caleg yang incumbent ini, Bu Ketua, ada berapa yang masih mengajukan? Yang caleg incumbent? yang incumbent yang petahana. Incumbent ada 3. Petahana, ada 3. Ada 3 incumbent yang tetap maju sebagai bakal caleg untuk periode 2024-2029. Berarti infonya ada 1 Bu Ketua yang tidak maju lagi ya? Iya, ada 1 anggota DPR kabupaten kami yang kebetulan pindah partai, yaitu pindah ke Partai Nasdem. Beliau memang sudah tidak mencalonkan diri lagi di PDI Perjuangan. Itu surat pengundurannya juga sudah disampaikan? Sudah ada. Karena kami berpikir bahwa tanpa pengunduran diri berarti beliau tidak akan mungkin diproses di Silon karena masih dianggap ganda. Berarti nanti itu persiapan untuk PAW atau gimana nantinya itu? Iya, akan kami menunggu arahan dari DPP, DPD, seperti apa arahan beliau. Kami dari DPC PDI Perjuangan tetap akan melanjutkan arahan-arahan beliau. Tanggapannya sendiri Bu Ketua, ada 1 kader yang kemudian tidak melanjutkan gimana? Saya pikir setiap caleg pasti punya pertimbangan yang berbeda ya. Mungkin beliau menganggap bahwa dengan pindahnya ke partai lain, beliau lebih banyak peluang untuk lolos jadi anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan karena memang beliau mencalonkan diri